Hati-hati, 7 jenis baju ini dibenci Allah saat kamu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku tercinta, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah pakaian yang kita kenakan saat sholat sudah benar di hadapan Allah? Jangan-jangan selama ini kita meremehkan hal kecil yang justru besar di sisinya. Ingatlah, sholat adalah perjumpaan suci antara hamba dan Rabb-Nya. Tapi bagaimana jika kita datang kepadanya dengan pakaian yang tidak pantas? Kenapa pakaian penting dalam sholat? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Artinya, bukan sembarang pakaian, tapi pakaian terbaik, terindah, dan paling pantas. Ulama sepakat, salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Tapi lebih dari sekadar syarat, pakaian juga menunjukkan adab kita terhadap Allah. Lalu, seperti apa pakaian yang dibenci Allah saat kita sholat? Mari kita bahas satu persatu. Semoga kita semua terhindar dari kelalaian ini. Jenis pakaian pertama terlalu tipis dan transparan. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum aku lihat, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Hadis riwayat Muslim. Meski mengenakan pakaian, tapi aurat masih terlihat. Inilah yang dimaksud berpakaian tapi telanjang. Laki-laki maupun perempuan jika sholat dengan pakaian tipis, sehingga terlihat kulit atau bentuk tubuh, sholatnya bisa batal. Dan Allah murka terhadap orang yang meremehkan pertemuan dengannya. Jenis pakaian kedua, pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh. Tak sedikit yang mengenakan pakaian ketat, bahkan untuk sholat, terutama celana jeans ketat, legging, atau baju dalam yang membentuk tubuh. Ulama menegaskan bahwa pakaian yang terlalu membentuk tubuh juga tidak layak digunakan untuk sholat. Meskipun menutupi kulit, karena pada hakikat aurat bukan hanya soal kulit, tapi juga bentuk tubuh. Jenis pakaian ketiga, baju yang ada gambar atau tulisan mengganggu. Coba perhatikan pakaian kita. Ada gambar makhluk bernyawa, ada tulisan yang mencolok, atau mungkin simbol-simbol asing yang tidak kita pahami. Pakaian seperti ini mengganggu kekhusyukan sholat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat untuk memindahkan pakaian yang bergambar karena membuat beliau terganggu dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jenis pakaian keempat, baju yang terkena najis. Kadang kita lupa, pakaian terkena najis seperti air kencing anak kecil, darah, atau lainnya. Padahal, jika najis tidak dibersihkan, sholat bisa tidak sah. Allah Maha Suci, dan Dia hanya menerima yang suci. Jenis pakaian kelima, pakaian dari harta haram. Ini yang sering luput. Kita pakai pakaian mahal, indah, namun dibeli dari hasil riba, korupsi, atau usaha haram. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Pakaian dari uang haram bisa menjadi penghalang terkabulnya doa, termasuk dalam sholat kita. Jenis pakaian keenam, pakaian yang menyerupai lawan jenis. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Jika seorang laki-laki memakai gamis yang menyerupai pakaian wanita, atau sebaliknya, maka ini termasuk dalam larangan besar. Bayangkan, kita menghadap Allah dengan pakaian yang dilaknatnya. Nauzubillah. Jenis pakaian ketujuh, pakaian yang berlebihan dan memancing riya. Ada orang yang sholat hanya karena ingin tampil. Pakaian terlalu mewah, terlalu mencolok, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Inilah yang disebut riya dalam berpakaian.
Padahal Allah tidak melihat bentuk dan rupa, tapi melihat hati dan niat. Kesimpulan dan nasihat. Saudaraku, sholat adalah inti ibadah. Saat itulah kita berbicara langsung dengan Allah. Lalu, bagaimana mungkin kita menghadapnya dengan pakaian yang hina, kotor, atau bahkan haram? Mari kita perbaiki. Bukan hanya gerakan dan bacaan sholat yang kita jaga, tapi juga pakaian yang kita kenakan. Ya Allah, terimalah sholat kami, maafkan kelalaian kami dalam berpakaian, dan bimbing kami untuk selalu beradab dalam ibadah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat serta keluarga tercinta. Semoga setiap langkah kita menuju Allah selalu diridainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.